Kembali lagi di Kebanyakan Teori. Masih di segmen Kebanyakan Nanya, sebuah segmen di podcast Kebanyakan Teori yang isinya adalah tanya jawab. Hari ini gue udah mengumpulkan 9 pertanyaan. Ini spesifik nih, 9 pertanyaan kocak. Tapi sistemnya itu adalah orang nanya di Instagram gue, terus abis itu nanti ada yang like gitu ya. Jadi yang 9 paling atas itu yang gue respon. Nah, kita langsung lihat saja seberapa kocak pertanyaan orang-orang Instagram followers gue. Ada pertanyaan pertama dari Rabu Atato. Jika waktu adalah uang, apakah dengan menatap jam membuat kita bertambah kaya? Lumayan. Iya. Ini pertanyaan yang gue suka nih ya. Jadi, jika waktu adalah uang, apakah menatap jam? Jika waktu adalah uang, menatap jam itu ibarat ngitungin duit tuh. Lu cuman bisa melihat ada duit, tapi itu nggak bikin lu tambah kaya, men. Gokil. Itu jawaban dari ChatGPT ya, teman-teman. Jika waktu adalah uang. Ya jelas enggak lah ya. Cuman gue kalau ngelihat quotes waktu adalah uang tuh, gue inget waktu dulu zaman gue SD atau SMP gitu ya. Gue sekolah di sekolah Islam gitu kan, terus ada guru yang ngasih motivasi, bilang bahwa waktu tuh bukan uang, tapi waktu tuh adalah pedang gitu. Waktu itu sih dia bilang katanya itu kata-kata Ali bin Abi Thalib, tapi kayaknya sih bukan ya. Ya, waktu adalah pedang. Maksudnya gimana sih waktu adalah pedang? Kalau misalnya kita nggak pakai itu untuk memotong sesuatu, waktu itu yang akan memotong hidup kita gitu kan ya. Nah, cuman gue pas denger itu ya, itu pertama kali gue denger waktu adalah uang justru. Oh gitu ya, ada istilahnya waktu adalah uang. Nah terus menurut gua tuh justru kalau buat orang-orang Indonesia ya, kayaknya waktu adalah pedang tuh masih terlalu advance gitu. Kan ini tujuannya sebenarnya sama-sama untuk supaya orang lebih menghargai waktu ya kan. Kalau waktu adalah pedang, ini pemikiran itu masih agak berbelit-belit gitu kan. Pedang bisa dipakai untuk potong, tapi kalau misalnya nggak dipakai, ntar dia memotong kita sendiri gitu. Pedang jenis apa yang kayak gitu kan? Cuman apakah itu pedang terkutuk atau gimana kan? Nggak tahu gue. Cuman maksudnya gue mau bilang bahwa waktu adalah uang nih lebih tepat buat orang Indonesia karena dia lebih straight to the point ya kan. Kalau misalnya kita di Indonesia aja ada istilahnya UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Karena emang ya nggak ada orang Indonesia yang nggak ngerti duit ya. Jadi kayaknya itu malah justru lebih relatable kalau misalnya kita bilang bahwa waktu itu adalah uang. Jadi kalau lu buang-buang waktu, lu buang-buang uang. Nah itu kayaknya lebih bikin orang Indonesia semangat tuh daripada waktu adalah pedang. Itu. Adalah next. Yang kedua ada dari Great Detective. Anjay. Apakah orang menyukai waifu lebih baik daripada menjadi gay? Menurut gue tergantung ya. Kalau misalnya lu punya pemahaman bahwa cinta itu harus memiliki, mending gay kayaknya. Iya bukan apa-apa kan kalau misalnya pernikahan sesama jenis itu udah dilegalkan di negara-negara di dunia ya, kayak Belanda, Amerika itu legal gitu. Jadi kalau menikahi waifu ini contoh berhasilnya sangat-sangat terbatas teman-teman. Yang gue tahu tuh cuman ada dulu tuh di Jepang ya, ada orang nikahin Hatsune Miku. Itu mungkin 8 tahun yang 10 tahun yang lalu tuh. Jadi Hatsune Miku tuh adalah ikon dari software musik gitu kan. Jadi kayak software untuk nyanyiin lagu. Salah satu ikonnya itu adalah Hatsune Miku ini. Jadi kayak diva digital gitu kali ya. Nah, dulu tuh rame banget sehingga sampai ada bahkan orang Jepang yang declare bahwa dia nikahin Hatsune Miku. Beritanya rame banget lah di media sosial. Nah, paling contoh berhasilnya cuma itu doang gitu. Dan yang menarik ya, jadi si orang yang menikahi waifu ini di Jepang, dia sampai bikin asosiasi gitu, teman-teman. Kayak dia masuk ke ngomong ke kampus-kampus gitu. Jadi kayak dia pengen supaya
menikahi waifu gitu ya, itu tuh sebagai sesuatu norma yang diterima masyarakat juga. Diminta pengertiannya lah. Dia ngomong kampus-kampus gitu kan, terus kayak bikin asosiasi, kalau nggak salah namanya tuh AFEE, Association for HP gitu, Entertainment Expression gitu. Jadi kayak untuk kebebasan, dia menjadi aktivis yang menyuarakan kebebasan mengekspresikan hiburan gitu. Jadi kalau lu suka anime tuh nggak apa-apa lah kalau mau nikahin waifu juga gitu. Nah itu tuh baru ada di Jepang doang. Jadi ya terbatas sekali ya. Oke, next yang ketiga. Kenapa ayam menyeberang jalan? Untuk sampai ke seberang lah, jelas itu. Nah ini adalah sebuah jokes yang mungkin terlihat biasa aja ya, tapi sebenarnya ini ada konsepnya gitu. Jadi emang ini salah satu jokes yang bahkan dia ngambil dari referensi barat gitu ya, bahasa Inggris. Why did the chicken cross the roads to reach the other side, kalau nggak salah jawabannya gitu. Tapi kalau diterjemahin kira-kira gini, kenapa ayam menyeberang jalan? Kenapa ayam menyeberang jalan untuk sampai ke seberang? Nah ini tuh menarik buat gue orang yang belajar komedi gitu ya. Karena kalau misalnya kita belajar komedi itu ada yang namanya setup dan punchline. Setup itulah kalimat yang mengandung asumsi, kemudian punchline itu adalah kalimat yang mematahkan asumsi tersebut sehingga muncullah tawa. Karena gue milenial ya, jadi gue kasih contoh aja tebak-tebakan zaman dulu tuh ya, kayak apa bahasa Jepangnya? Ini tebak-tebakan plesetan ya. Jadi kalau orang dengar ini tuh udah tahu jawabannya tuh plesetan gitu. Kayak apa bahasa Jepangnya nggak punya duit? Sakuku rata tuh. Terus ada lagi sapi apa yang bisa nempel di tembok? Sapi derman gitu. Jadi plesetan gitu kan. Nah, di antara plesetan itu ada salah satunya pertanyaannya kayak gini gitu. Kenapa ayam menyeberang jalan? Wah, karena udah banyak tadi ya, plesetan jawabannya tuh plesetan. Ternyata jawabannya lurus tuh untuk sampai ke seberang. Nah, itu tuh lucu justru karena lurusnya. Ada istilah itu namanya anti-humor gitu. Jadi justru yang dikasih tuh jawaban yang orang expect akan belok tapi ternyata malah lurus, dan itu yang bikin jadi lucu gitu ya, atau membuat orang bereaksi. Kalau nggak salah tuh dulu ada juga tebak-tebakan ini ya, buah-buahan. Buah-buah apa yang bikin bingung? Jeruk. Nah, bingung kan? Nah, itu mungkin masih sama tuh konsepnya ya, sama kenapa ayam menyeberang jalan. Oke, next. Kenapa gaji di Indonesia sekecil banget? Wah, kenapa ya? Banyak lah ya faktornya. Kalau misalnya dari sisi kebijakan gitu kan, banyak kebijakan yang belum pro buruh gitu. Kayak kemarin ada kebijakan yang goal tuh Omnibus Law, yang mana itu banyak ditentang buruh karena ya berpengaruh pada kebijakan gaji, kebijakan pemecatan itu tuh jadi lebih pro pengusahanya lah gitu kan. Terus ditentang buruh. Terus ya itu, tapi walaupun ditentang buruh tetap digolin Omnibus Law. Terus habis itu juga dari sisi sebenarnya yang paling penting ya, paling krusial sebenarnya dari sisi postur ekonominya sih di Indonesia tuh. Kalau jumlah angkatan kerja tuh sekitar seratusan berapa juta gitu ya, itu 60%-nya masih dikerja di lingkungan informal, pekerjaan informal. Informal tuh ya dia nggak berbadan hukum, jadi kayak dia misalnya self-employed atau kayak kalaupun punya karyawan dia UMKM kecil gitu ya, yang dia tuh nggak punya PT, sehingga ya pajaknya nggak bisa ditarikin negara, dan karena nggak legal jadi dia agak sulit untuk naik kelas gitu kan. Serius banget sih ini bahasnya. Yang lain Kenapa orang yang salah tadi dari siapa sih? Oh, dari Muzaki ya. Tadi serius banget nih Muzaki nih. Dari Hautli Firdaus, kenapa orang yang salah selalu ngerasa benar? Ya karena dia nggak ngerasa salah lah. Ini tuh ada pembahasan psikologisnya gitu ya. Jadi kayak biasanya pembicaraan ini muncul ketika pembahasan terkait
apa ya, diskusi yang udah kental dengan politik gitu kali ya. Ya kalau di Amerika itu kan dia 2 partai doang. Jadi yang satu konservatif, yang satu liberal gitu kan. Yang sekarang menang nih konservatif nih, Trump gitu. Nah, masing-masing dari mereka tuh punya argumen-argumen tertentu untuk ngegolin isu gitulah. Misalnya kalau yang konservatif dia pro sama yang liberal dia pro sama aborsi, yang konservatif dia kontra gitu. Terus kalau misalnya gun control gitu ya, mengontrol jumlah senjata api, itu kalau yang konservatif dia pro, tapi yang liberal kontra gitu-gitulah. Nah itu kan mereka berdiskusi gitu ya. Dan pastinya kalau yang udah di level akademik, dia pasti mengeluarkan fakta-fakta yang lebih objektif gitu. Nah, ada riset yang menarik, dia premisnya adalah karena sekarang eranya udah media sosial, udah banyak dipakai untuk propaganda juga gitu ya. Jadinya tuh orang sangat-sangat terpolarisasi. Dan di era yang kayak gitu, ternyata orang lebih percaya sama pengalaman pribadi dibanding sama fakta objektif. Kayak misalnya lu cerita di Indonesia aja misalnya, kayak fenomena yang paling sering tuh, misalnya lu bilang bahwa kuliah tuh penting gitu. Terus kayak ada yang bilang, wah apaan itu, om gua nggak kuliah sukses aja tuh bisa kerja di luar negeri misalnya gitu kan. Dia ngeceritain pengalaman dari omnya gitu kan. Pengalaman personalnya dia. Padahal argumennya bahwa kuliah itu penting di Indonesia, emang kenyataannya gaji orang-orang dengan pendidikan tinggi itu ya emang rata-rata lebih gede gitu kan. Nah itu tuh orang lebih nggak terima fakta objektif itu. Dia malah lebih menerima kalau misalnya lu ngasih argumennya yang berkaitan dengan cerita personal gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ketemu orang kayak gitu bisa bilang kayak, kuliah tuh penting. Lu lihat nih gue kayak gini sekarang nih, sukses gitu kan. Ya itu karena gue kuliah. Cuman catatannya lu harus sukses dulu kalau mau ngomong kayak gitu. Iya. Jadi untuk bisa mengubah cara pandang orang itu nggak mudah, dan sudah banyak yang membuktikan bahwa yang namanya fakta objektif, fakta yang berkaitan, yang sebenarnya dia tuh udah tingkat akurasinya tuh lebih tinggi daripada cuma cerita anekdotal gitu ya, kayak tadi cerita omnya yang berhasil sukses tanpa perlu kuliah tadi itu sebenarnya dia lebih tinggi derajatnya ya, fakta objektif. Tapi kenyataannya orang tuh nggak segitu percayanya ya, atau nggak segitu kebeli gitu dengan argumen yang udah dilandasi fakta objektif. Emang perlu cerita personal gitu. Itulah alasan kenapa gue kalau bikin konten juga masih bahas-bahas cerita personal juga ya. Emang itu bagian dari cara gue untuk berargumen. Lanjut. Dari mana cicak berasal, Bang? Gimana ceritanya cicak itu muncul lalu menginvasi rumah warga? Nah ini salah nih lo. Pola pikir salah bro. Cicak tuh nggak menginvasi rumah warga. Justru rumah warga yang menginvasi rumah-rumah cicak. Ya dia nggak akan datang ke situ kalau emang rumahnya nggak di situ kan. Yang namanya makhluk hidup kayak gini kan, cicak dia kan butuh makan. Ya karena ada pemukiman warga, dia itu menarik buat misalnya serangga kayak nyamuk gitu misalnya kan. Nyamuk makannya darah, ada manusia yang di situ dia tertarik sama darah manusia, terus gara-gara ada nyamuknya, jadinya cicaknya datang juga deh. Wih, gokil kan? Gue nggak tahu sih jawaban yang benernya gimana. Gue ngarang aja ya kan, gue nggak jago gue biologi, jangan tanya-tanya gue biologi dah. Kenapa ayam? Wah ini mah pertanyaan biologi lagi nih. Kenapa ayam natapnya ke samping dan kenapa kepiting jalannya nyamping ya? Karena mereka jagonya begitu ya, kayak kepiting jalannya nyamping, ya emang jagonya mereka jalannya nyamping gitu. Kalau manusia kan jalan ke depan, ya emang jagonya jalan ke depan. Tahu gue bingung. Ya, nih tapi pertanyaan terakhir ini menarik nih. Dan kenapa harus ditanya? Enggak harus ditanya sebenarnya. Nggak harus ditanya. Tapi juga walaupun nggak harus ditanya, bukan berarti nggak mesti dicari jawabannya juga, enggak. Karena kalau misalnya science itu ya, sebenarnya berasalnya tuh kayak dari rasa ingin tahu orang doang. Kayak orang pernah, dia suka sama kucing gitu misalnya. Dia teliti tuh kucing di jalanan, dia perhatiin kucing. Mungkin dia sukanya yang lain gitu, mangga gitu. Itu hal yang dilakukan di waktu luangnya mereka. Ya dia mengikuti rasa ingin tahunya untuk meneliti hal-hal yang mungkin nggak penting gitu. Tapi nanti gue coba cari contohnya ya, gue lupa sih. Banyak kok hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau dari riset kayak anjing ngapain sih nih orang neliti hal ini gitu. Tapi ada manfaatnya gitu loh di masa depan.
Kayak yaudah ini informasi, jadi kayak lu neliti tentang apa gitu ya, pola berkembang biaknya musang albino apa gimana gitu. Pokoknya hewan yang absurd banget gitu, kayak orang mikir kayak ini ngapain sih lu neliti tentang ini. Tapi ya gitulah sains gitu ya, untuk meneliti. Kemudian nanti nggak tahu ya di masa depan tiba-tiba ada kebutuhan bioengineering gitu misalnya, kemudian dia lagi atau material gitu kan, terus lagi nyari material apa atau bahan kimia apa yang bisa diproduksi dengan murah atau didapat dengan mudah gitu kan, terus gara-gara orang yang meneliti pola berkembang biaknya hewan absurd nggak diketahui banyak orang, gara-gara ada penelitian itu dia jadi bisa dapat jawabannya. Ya menurut gua, dan kenapa harus ditanya ini, pertanyaannya lebih dalam dari itu sih, kayak kalaupun nggak harus ditanya ya, kalau lu penasaran ya udah cari aja gitu. Oke, next. Kopi tai luwak tercipta karena keadaan yang sulit. Tapi kenapa ada lagi cetusan kopi tai gajah? Kok rasanya mereka obses banget sama tahi? Kopi luwak itu dari ceritanya konon waktu zaman penjajahan Belanda itu ada tanam paksa abad ke berapa, 18 gitu. Tanam paksa yang jadi petani itu orang-orang pribumi, terus tapi mereka ya dipaksa untuk nanam kopi gitu kan. Cuman ya waktu itu Belanda kejam ya, mereka nggak mau membiarkan si petani ini nyobain hasil kopi yang mereka tanam. Tapi ya namanya petani mungkin ya bosen juga ya kan. Penasaran juga ini gimana sih rasanya nih londo-londo ini, minumannya kayak dari yang kita tanam ini kita nggak dikasih nyobain nih. Emang rasanya gimana sih? Terus mereka kayak semacam menemukan sebuah seekor ini ya, musang luwak ini. Jadi ada satu jenis musang yang dia makannya itu buah-buah kopi. Ya jadi kan kalau misal tanaman kopi itu sebenarnya dia buahnya warna merah-merah gitu. Terus dipanen itu adalah ya tanaman buahnya biji dari buahnya itu diambil terus disangrai apa di oven apa gimana gitu ya, sampai di roast gitu ya, dibakar, terus nanti itu jadi minuman kopi gitu. Nah, si buah-buah ini kan warna merah, menarik gitu ya untuk hewan, mungkin untuk si musang luwak ini dimakan. Nah, ternyata pas dia pup itu bijinya masih kayak utuh gitu. Nah, petani-petani itu kemudian melihat si biji ini karena penasaran kan, kayak ini kan yang kita tanam gitu ya, terus mungkin ditumbuk, dibakar, dibersihin dulu lah ya, ditumbuk, terus habis itu diminum dengan kopinya. Terkenal di kalangan petani-petani tanam paksa waktu itu, terus kemudian dilihat sama orang Belanda, terus kayak wah dicobain, ternyata enak, terus jadi minuman luwak kopi deh. Nah, terus kenapa ada kopi tai gajah ya? Kopi tai gajah ini di Thailand ceritanya. Jadi di Thailand itu ada nama daerah namanya Triangle apa gitu, gue lupa ya. Itu ceritanya gajah di sana ada yang neliti gitu, ada orang bule yang neliti, terus dia neliti dan menemukan bahwa ternyata gajah tuh kalau mencerna buah kopi itu mirip kayak si musang luwak ini. Buahnya dimakan, tapi biji-biji itu nggak semuanya tercerna, sehingga ya dari tainya tuh tetap bisa keluarnya tuh masih dalam bentuk kopi biji. Nah, kopi-kopi biji ini yang kemudian diolah menjadi kopi tai gajah gitu, dan ya mungkin rasanya enak ya, gue nggak tahu juga ya. Nah, tapi yang menarik adalah si kopi tai gajah ini itu kan sebenarnya gajah-gajah yang dipakai itu adalah gajah-gajah dari penangkaran gajah gitu ya, konservasi gajah. Dipakai untuk memproduksi si kopi tai gajah ini. Nah, orang yang ngurusin konservasi ini, pemikiran awalnya adalah apa nggak apa-apa gitu ya gajah disuruh makan kopi, apakah ntar dia jadi ketagihan kafein gitu. Nah, katanya kalau menurut mereka sih dari fakta yang mereka tahu saat itu ya, itu tuh nggak ada pengaruhnya gitu ke gajah-gajah, nggak jadi jadi nggak nagih gitu makan kopi, jadi aman lah buat gajahnya. Akhirnya udah disepakati tuh, itu si kopi tai gajah tuh satu cupnya tuh bisa sampai 700.000 gitu, anjir, mahal banget. Nah, kenapa mahal? Karena gajah tuh ya kalau misalnya makan si biji-biji kopi ini
dari 33 kilo biji kopi, buah kopi ya tadi ya, coffee cherry kalau bahasa Inggris itu. 33 kilo buah kopi itu cuman jadi berapa ya tadi dia? Sekilo apa berapa? Dikit banget gitu. Dikit banget 1 kilo biji kopi tai gajah. Karena ya ada yang hancur karena diinjak, mungkin ada yang ya kan diinjak, dikunyah terus dimakan. Nggak semuanya langsung dimakan lahap gitu. Terus ada juga yang hilang di rumputan gitu. Ya udah, jadi cuman segitu doang. Nah, kok rasanya mereka obses banget sama tai? Enggak. Kopi tai gajah tuh mereka bukan obses sama tai, mereka obses sama gajah. Karena gajah ini dapat penghasilan tuh dari si penjualan kopi ini. Penjualan kopi tai gajah tuh 8%-nya untuk konservasi gajah. Jadi mereka bukan obses sama tai, tapi obses sama gajah. Karena ada gajah pengangguran aja dipaksa buat kerja gitu. dikasih kerjaan gajah. Ya itulah ceritanya. Cia. Ini terakhir ya. Oke. Dari Arizel 1564. Blokir sosmed padahal cuma HTS-an doang. Ini mah bukan pertanyaan ya. Blokir sosmed padahal cuma HTS-an doang. Lucu sih, tapi bukan pertanyaan, Mas. Gimana sih? Just jawabnya gimana ini? Kalau kemarin ada sih yang bahas ya tentang blokir tapi cuman HTS-an. Kalau nggak salah orangnya juga nanya juga tadi di sini ya. Kalau nggak salah ini Mbak Elsa ini nih tadi nih. Si kakak ini nih kemarin nanya minggu lalu tentang HTS-an itu. Mungkin dia maksudnya balas itu kali ya. Kalian ribut aja lah, tuh kan udah tahu siapa yang ribut. Ya udah, gitu aja dari gua. Mohon maaf kalau singkat ya, dan mohon maaf juga buat teman-teman yang belum sempat dijawab. Terima kasih semuanya karena udah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.